India merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Selatan. Menjadi salah satu negara dengan populasi terpadat di dunia, jumlah penduduk di India telah mencapai 1,4 miliar jiwa pada tahun 2024, di mana hampir setengah dari populasi tersebut adalah perempuan. Negara yang padat penduduk ini dikenal masih menghadapi tantangan yang besar dalam hal kesetaraan gender dan keamanan dari kekerasan, terutama terhadap kelompok perempuannya. Dalam laporan pembangunan manusia tahun 2022 dari UNDP alias United Nations Development Program, India menduduki peringkat ke-122 dari 162 dalam indeks ketimpangan gender, yakni indeks yang mencerminkan ketimpangan dalam kesehatan reproduksi, representasi politik, pendidikan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Peringkat yang rendah ini menandakan bahwa kesenjangan gender di India masih cukup serius. Hal ini diperkuat oleh Global Gender Gap Index 2022 dari World Economic Forum, di mana India berada di posisi ke-135 dari 156 negara, yang semakin menunjukkan serta mempertegas bahwa kesetaraan gender serta ruang aman bagi perempuan masih jauh dari tercapai. Di samping ketimpangan, angka kekerasan terhadap perempuan juga masih sangat tinggi, bahkan meningkat seiring berjalannya waktu. Kekerasan terhadap perempuan sendiri didefinisikan oleh PBB sebagai segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian fisik, seksual, atau mental terhadap perempuan, baik di ruang publik maupun di ruang privat. Dalam laporan yang dirilis oleh National Crime Records Bureau India, pemerintahan mencatat sejumlah kejahatan terhadap perempuan yang tertinggi sepanjang sejarah, yakni melampaui angka 400.000 perempuan yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2021. Berdasarkan jenis kekerasan, bisa dilihat bahwa salah satu kekerasan paling sering terjadi terhadap perempuan di India adalah pemerkosaan, di mana meskipun angka pemerkosaan ini mengalami penurunan dari tahun 2016, tetapi angkanya tetap naik dari perhitungan tahun 2020 ke 2021. Begitupun dengan kasus penculikan, serta kekerasan yang dilakukan oleh kerabat pria. Salah satu kasus yang sangat menggemparkan tidak hanya India tetapi juga dunia internasional baru-baru ini adalah kasus pemerkosaan Dr. Momita Debnath pada Agustus 2024 lalu. Dr. Debnath adalah seorang dokter perempuan yang sedang menjalani pendidikan pasca sarjana di RG Kar Medical College, Kolkata. Kasus pemerkosaannya mencerminkan betapa rentannya perempuan, bahkan mereka yang berada di lingkungan profesional yang seharusnya aman bagi mereka. Pada malam tanggal 8 Agustus 2024, Dr. Momita makan malam bersama teman-temannya dan pamit beristirahat setelah menyelesaikan shift panjang selama 36 jam. Ia memilih untuk tidur di ruang seminar di lantai 3 rumah sakit tempatnya bekerja, namun pada pagi harinya petugas yang masuk shift pagi menemukan Dr. Momita sudah dalam kondisi yang tak bernyawa dengan pakaian yang tidak lengkap dan tubuh yang penuh luka. Pihak rumah sakit awalnya mengabarkan keluarga bahwa Dr. Momita tewas karena bunuh diri. Namun keluarga Dr. Momita merasa curiga, terlebih setelah mereka dibiarkan menunggu oleh pihak rumah sakit selama 3 jam sebelum diizinkan melihat jenazahnya. Keluarga kemudian meminta otopsi lengkap untuk memastikan penyebab kematian Dr. Momita. Dari hasil otopsi terungkaplah fakta bahwa Dr. Momita sebenarnya menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang cukup brutal. Laporan otopsi menunjukkan adanya bukti yang mengarah pada lebih dari satu pelaku, bahkan ada dugaan pelaku berjumlah hingga kurang lebih 18 orang. Selain itu, pada jenazahnya juga ditemukan luka-luka serius, seperti luka gigitan dan patah tulang di beberapa bagian tubuhnya, dan hal ini termasuk juga pendarahan yang ditemukan di bagian mata, mulut, dan area kelaminnya. Kemudian satu orang tersangka bernama Sanjay Roy pun ditangkap. Faktanya Sanjay adalah seorang sukarelawan di rumah sakit tersebut dan diketahui Sanjay memiliki akses ke ruangan tempat Dr. Momita ditemukan. Rekaman CCTV memperlihatkan Sanjay masuk ke ruangan tersebut sekitar pukul 4 pagi dan juga terdapat barang bukti berupa earphone yang ditemukan masih terhubung lewat Bluetooth ke ponsel milik Sanjay. Sanjay pun akhirnya mengakui perbuatannya, namun kemudian hal ini memunculkan kecurigaan bahwa ia mungkin hanyalah kambing hitam. Penyelidikan kasus ini dianggap cukup janggal. Beberapa petugas kepolisian sempat diduga mencoba menutupi jejak dengan mendesak agar jenazah Dr. Momita segera dikremasi. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi di Kalkuta memerintahkan agar kasus ini diserahkan kepada Biro Investigasi Pusat India atau CBI untuk mendapatkan keadilan yang dianggap lebih transparan. Kasus ini memicu gelombang protes besar-besaran di India. Para dokter di seluruh negeri melakukan aksi mogok sebagai bentuk solidaritas dan desakan agar kasus ini segera diusut secara menyeluruh. Pengadilan Tinggi Kolkata kemudian mengalihkan kasus ini ke Biro Investigasi Pusat untuk penyelidikan lebih mendalam. Federasi Asosiasi Dokter Residen
pun menginstruksikan penghentian layanan efektif di seluruh rumah sakit di India mulai Senin sebagai bentuk protes. Aksi unjuk rasa semakin meluas dengan dukungan asosiasi mahasiswa dan masyarakat, termasuk ibu-ibu yang turun ke jalan, menuntut keadilan bagi korban. Para pemimpin oposisi, seperti legislator BJW Bengal, juga menyerukan agar penyelidikan dipimpin oleh hakim independen. Meski pemerintah telah menjanjikan penegakan hukum, Federasi Dokter dan Rumah Sakit berkomitmen untuk tetap melanjutkan mogok kerja sampai solusi konkret tercapai, termasuk tuntutan mereka Undang-Undang Pusat untuk melindungi tenaga medis dan kekerasan. Aksi mogok ini juga didukung oleh beberapa institusi medis besar seperti Federasi Asosiasi Medis Seluruh India, Institut Ilmu Kedokteran Seluruh India, dan Rumah Sakit Gandhi. Raghunandan Dixit, sebagai Sekretaris Umum Asosiasi Dokter Residen, menegaskan aksi mogok tanpa batas waktu ini akan berlangsung hingga tuntutan mereka terpenuhi, terutama jaminan tertulis untuk pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Pusat. Bagi para tenaga medis, undang-undang ini dianggap penting untuk mencegah kekerasan di masa depan dan memastikan keamanan mereka. Menurut Dr. Dhruv Chauhan, anggota Dewan Nasional Jaringan Dokter Muda Asosiasi Medis India, mengakhiri aksi mogok berarti mengabaikan keadilan bagi dokter perempuan yang menjadi korban. Aksi ini terus berlanjut sebagai upaya untuk membawa perubahan hukum yang nyata dan menjaga keamanan para dokter di India. Tragedi kekerasan yang menimpa Moumita Debnath mendapatkan tanggapan dari para pejabat publik. Salah satunya adalah Perdana Menteri India, Narendra Modi. Ia merespons tragedi kekerasan yang menimpa Moumita Debnath dalam pidatonya, yang menyatakan bahwa perlu tindakan yang cepat dari segala pihak terhadap segala tindak kekerasan terhadap perempuan. जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना. Setelah mendapatkan kritik serta protes yang bertubi-tubi, Parlemen Bengal Barat atau West Bengal merespons dengan meloloskan rancangan amandemen Undang-Undang Aparajita Women and Child Bill pada 3 September 2024. Amandemen undang-undang tersebut juga mencakup hukuman penjara seumur hidup untuk pelaku pemerkosaan dan pemerkosaan berkelompok lainnya, serta menetapkan perubahan signifikan untuk mempercepat penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan seksual. Untuk menjadi undang-undang yang sah, perlu persetujuan Gubernur Negara Bagian, Perdana Menteri, dan Presiden India agar dapat diundangkan. Mengingat hukum pidana di India berada di bawah yurisdiksi bersama pemerintah pusat dan negara bagian. শাস্তি দেবার কথা আমরা বলছি, কেন বলছি তার নিশ্চয়ই কতগুলো কারণ আছে। যে কোনো সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই কোন রকম শর্ত ছাড়া নিঃশর্তভাবে এই বিলকে সমর্থন করবে আশা রাখি। ধর্ষণ মানবতার বিরুদ্ধে এক বড় অভিযোগ।